Audio Jungle. Dua kandidat striker asing Persebaya Surabaya dikabarkan batal. Ini sosok mesin gol baru Bajul Ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Wilson Junior dan William Akio urung datang. Ini kandidat striker baru Persebaya Surabaya musim depan. Persebaya Surabaya dikabarkan baru berburu striker house goal untuk Liga 1 musim mendatang. Sebelumnya dua nama striker menjadi kandidat kuat yaitu Wilson Junior dan William Akio. Sebelumnya, dua nama striker menjadi kandidat kuat yaitu Wilson Junior dan William Akio. Namun kabar terakhir menyebutkan bahwa Persebaya urung untuk mendatangkan dua pemain tersebut. Lalu, siapa penyerang Persebaya Surabaya musim depan? Dilansir dari surya.co.id, akun Starwawan yang memiliki kedekatan informasi dengan Persebaya Surabaya menyebutkan bahwa target baru sudah ditemukan. Petunjuk yang diberikan yaitu usia, kaki dominan, kebangsaan, hingga jejak pemain tersebut yang disebut pernah bermain di Eropa. A22 years old, right football Brazilian target. Mau Ramirez linked with Persebaya Surabaya side. His status was a free agent and former club is on Europe. Pemain berusia 22 tahun berkewarganegaraan Brazil, berkaki kanan saat ini dikaitkan dengan Persebaya. Status terakhir bebas agen dan klub lamanya di Eropa. Tulis akun Twitter yang diikuti oleh 10.000 pengikut tersebut. Sementara ini, Persebaya Surabaya baru mengamankan satu sosok striker lokal pengganti Samsul Arif. Satu pemain itu tak lain adalah Januar Eka yang didatangkan dari klub Liga 2, Badak Lampung. Siapakah mesin gol asing Persebaya Surabaya musim depan? Hati-hati Persebaya, kabar terkait Persebaya yang urung mendatangkan dua pemain yang sudah diisukan merapat seakan memberikan sinyal kehati-hatian. Pasalnya striker asing Persebaya Surabaya musim lalu gagal total. Josh Wilson yang didatangkan pada awal musim hanya mampu mencetak 6 gol dan 2 assist dalam 13 pertandingan yang dilakoninya. Separuh dari total golnya didapatkan Wilson dari titik putih. Josh Wilson kemudian dipinjamkan ke tim Jawa Timur lainnya, yaitu Persela Lamongan hingga akhir musim. Pengganti Josh Wilson yaitu justru parah, yaitu Arsenio Valpert. Pemain asal Belanda itu hanya mampu menceploskan 1 gol dan 11 pertandingan yang dilakoni. Beruntung Persebaya Surabaya musim lalu memiliki deretan pemain produktif seperti Taisei Marukawa, Samsul Arif, hingga Marcelino Ferdinand. Persebaya Surabaya lekat dengan skuad mudanya yang menggemparkan musim lalu. Setelah kehilangan pemain pilar penting untuk musim depan, langkah berani kembali diambil oleh manajemen Persebaya Surabaya. Jika rata-rata pemain musim lalu adalah 24 tahun, musim depan Persebaya bakal membawa skuad dengan rata-rata umur yang lebih muda, yaitu 21,5 tahun. Yang jelas pemain Persebaya rata-rata umur tahun ini 21,5 tahun. Ucap Yahya Akul Katiri seperti dikutip dari surya.co.id. Bukan tanpa sebab, Persebaya Surabaya memiliki rata-rata usia sangat muda ini bakal diproyeksikan tak cuma satu musim saja. Itulah yang membuat Persebaya mengikat pemain-pemain muda potensial ini dengan kontrak jangka panjang. Jadi, sebenarnya tim ini bukan cuma disiapkan tahun ini, tapi untuk 3 hingga 4 tahun ke depan. Ex-manajer Persik Kediri itu pun percaya diri menyebut bahwa persiapan pemain lokal Persebaya tahun ini sudah rampung. Mungkin kita yang paling cepat dibanding kontestan Liga 1 lainnya. 30 pemain lokal sudah siap, ungkapnya. Audio Jungle. Resmi, Persebaya Surabaya bajak bek muda ex Persija Jakarta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya resmi mengumumkan Salman Al-Farid menjadi rekrutan baru mereka untuk Liga 1 musim ini. Ini disampaikan melalui laman Instagram resmi klub @officialpersebaya pada Jumat 22 April 2022. Tim Bajul Ijo itu bahkan memberikan kontrak panjang berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Selamat datang Salman di keluarga besar Persebaya. Salman berposisi sebagai bek kiri.
Mantan pemain timnas U19 ini dikontrak dengan durasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Tulis Persebaya. Pemain yang berposisi sebagai bek ini sebelumnya membela tim Persija Jakarta pada Liga 1 musim lalu. Dia hanya mencatatkan 1 kali penampilan saat tim Macan Kemayoran berhadapan dengan Persipura Jayapura. Selain itu, pemain kelahiran Jakarta ini sudah mencatatkan 4 caps bersama timnas U19 Indonesia. Menariknya, Salman sebenarnya masih memiliki kontrak dengan Persija Jakarta hingga Desember 2023. Namun Persebaya Surabaya diprediksi menebus sisa kontrak pemain 20 tahun tersebut. Bergabungnya Salman membuat tim Persebaya Surabaya memberikan sinyal mulai aktif di bursa transfer. Sebelumnya ada 1 pemain asing yakni Leo Leilis yang resmi berseragam Persebaya Surabaya. Selain itu, ada Januar Eka, M. Zainuri, dan Andre Octaviansyah yang merapat ke tim Bajul Ijo. 4 pemain jebolan APA Persebaya juga resmi mendapatkan kontrak dengan tim senior. Mereka adalah Denny Agus, Arif Catur, Rizky Dwian, dan M. Widi Syarif. Pelatih Aji Santoso diprediksi akan kembali menambah pemain muda untuk skuad Liga 1 mendatang. Persebaya Surabaya memperpanjang kontrak 6 pemain. 4 pemain di posisi kiper yakni Hernando Ari, Andika Ramadhani, Satria Tama, dan Igede Dida. 2 pemain yang tetap bertahan adalah Muhammad Hidayat dan Alwi Slamet. Persebaya Surabaya mendatangkan pemain baru yang rekam jejaknya belum cukup mentereng, yakni Januar Eka. Kini, menarik untuk menanti tangan dingin pelatih Aji Santoso dalam memoles kemampuan penyerang jebolan Liga Santri tersebut. Keputusan Persebaya merekrut pemain 1 ini terbilang unik, sebab Januar Eka tercatat tak pernah berkarir di Liga 1. Minimnya pengalaman di kasta tertinggi tentu akan membuatnya beradaptasi secara ekstra di Bajul Ijo. Akan tetapi, pelatih Persebaya Aji Santoso memiliki alasan khusus dalam membuat keputusan merekrut Januar Eka sebagai striker lokal timnya untuk Liga 1 musim depan. Dia masih muda dan saya melihat ada kualitasnya. Posturnya Januar juga ideal sebagai striker. Menurut saya, dia merupakan pemain yang punya prospek bagus. Semoga bisa berkembang di Persebaya, kata Aji Santoso. Januar Eka sendiri tercatat sebagai pemain jebolan Liga Santri. Dia sempat menjadi santri di Ponpes Munahijus Sadat Lebak pada jenjang SMP hingga lulus SMA. Hal itu membuatnya aktif dalam turnamen antar pesantren. Setelah lulus dari pondok pesantren, Januar Eka Ramadan yang mendapatkan beasiswa kuliah melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di STKIP Rangkas Bitung.